Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mahendra, NRP NIM 0542175532, Prodi Sistem Informasi. Tugas di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 dari tugas Pancasila. Baik, yang pertama di sini adalah pengantarnya. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah panjang sejak sidang BPUPK Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awalnya kemerdekaan, demokrasi terpimpin Orde Baru hingga reformasi, sehingga generasi muda penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Baik, di sini saya akan membuat video singkat sekitar 3 menitan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini saya akan mengambil judul proses lahirnya BPUPK Piagam Jakarta PPKI, proses lahirnya Pancasila. Baik, saya sudah mengenalkan perkenalan saya. Di sini saya akan langsung aja ke PowerPoint-nya yang saya buat sekilas. Baik, sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di sini proses ini dimulai saat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan mengadakan sidang pertama untuk merumuskan dasar negara. 3 tokoh yang menyampaikan usulan yaitu adalah Bapak Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas baik secara lisan maupun tulisan. Supomo menekankan pada teori negara integralistik dan persatuan, dan Ir Soekarno yang menyampaikan 5 prinsip yang diberi nama Pancasila. Tanggal 1 Juni inilah yang kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Baik, setelah itu langsung ini gambarnya akan seperti berikut. Untuk sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, jadi tidak berlangsung sehari. Terus untuk selanjutnya adalah Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Di sini karena belum ada kesempatan final dari sidang sebelumnya, dari sidang BPUPKI yang pertama, karena belum ada kesempatan final, dibentuklah Panitia 9 yang berisi tokoh golongan-golongan bangsaan dan golongan agama. Di sini ada Ir Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan seterusnya. Di sini mereka berhasil menyusun naskah Mukadimah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalam terdapat rumusan Pancasila, namun sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di sini kan agak hitungannya gimana ya? Agak sedikit membesarkan dalam satu agama, yaitu agama Islam. Jadi karena Indonesia itu bermacam-macam agama, ya kemungkinan besar ini akan disidangkan lagi. Dari sidang sebelumnya akan diadakan lagi sidang BPUPKI kedua. Ya, ini adalah tentang hasil dari Panitia 9 di Piagam Jakarta Charter tadi diterima sebagai rancangan pembukaan UUD. Selain itu, sidang ini juga membahas bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Jadi sebelum negara itu dibentuk, maka
harus dipastikan sistem negara itu dalam bentuk apa kerajaan, apakah pemerintahan, atau mungkin persekutuan. Lalu dan yang terakhir adalah pengesahan oleh PPKI. Di sini setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus, saya sebelumnya belum menyebut tanggal. Untuk Panitia 9 dan Piagam Jakarta jadi tanggal 22 Juni 1945, kurang lebih sekitar 20 hari setelah BPU PKI sebelumnya, yang pertama. Untuk BPU PKI kedua itu dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945, dan yang terakhir adalah pengesahan oleh PPKI. Di sini tanggal 18 Agustus 1945. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengadakan sidang krusial terjadi perubahan penting pada sila pertama yang saya bilang tadi. Untuk ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akan diubah menjadi lebih nasionalisme, lebih untuk semua agama, jadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan penting tadi atas nama usul-usul dari tokoh Indonesia Timur yang merasa keberatan dengan kalimat syariat Islam, karena Indonesia tidak semua warganya adalah Islam, cuma mayoritas saja. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk, para tokoh Islam dengan besar hati setuju merubah sila pertama menjadi ketuhanan Maha Esa. Pada sidang ini pula Pancasila menjadi resmi disahkan sebagai dasar negara pembukaan UUD 1945. Jadi ide-ide tersebut, jadi hal tersebut adalah proses terlahirnya Pancasila dari sebelum negara Indonesia ini disahkan sebagai negara Indonesia sampai disahkan baru terbitlah Pancasila. Baik, poin-poin di atas kesimpulannya adalah menuju ke sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa. Di sini sebelumnya kan syariat Islam, jadi untuk sebelumnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di negara Indonesia, karena di negara Indonesia adalah banyak suku dan agama, jadi secara nasionalisme kurang aja untuk ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya akan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, jadi ya agar semua orang tetap menjaga keagamannya secara masing-masing dan mematuhi Tuhannya mereka masing-masing. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.